Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bisnis sosial. Anggota kelompok kami ada Libert Loa, Maria Tukan, Olivia Kapitan, Ayuni Sodak, Amanda Nurhakim, Akil Suparno, Amelia Jab, Kelvin Pian, Victoria Madus, dan Elfrida Jani. Masuk pada materi yang pertama tentang sejarah Duanyam. Duanyam dibentuk pada tahun 2014 di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kata Duanyam diambil dari dua yang berarti ibu dan anyam yang berarti menganyam. Misi Duanyam adalah pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Didorong oleh keinginan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak di pedesaan Indonesia, didirikanlah Duanyam. Duanyam tidak hanya didirikan di NTT saja, tetapi juga di Kalimantan dan juga Papua. Hingga kini, Duanyam telah memberdayakan 1.600 lebih penganyam perempuan yang berada di 54 desa yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua dengan 3 pilar utama, yaitu memberdayakan perempuan, mempromosikan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan. Yang berikut latar belakang Duanyam. Lahirnya Duanyam berangkat dari tingginya masalah sosial ekonomi di balik angka malnutrisi pada ibu dan anak di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saat itu, biaya kebutuhan sehari-hari masih menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat desa. Masyarakat seringkali harus menunggu musim panen tiba untuk memperoleh pendapatan, sehingga masyarakat tidak memiliki tabungan yang cukup dan merasakan kesulitan dalam melakukan perencanaan keuangan. Hal ini menyebabkan tingginya angka malnutrisi pada anak, serta ketidakmampuan masyarakat untuk membuat keputusan pembelian kebutuhan pokok yang mempertimbangkan gizi. Tak sedikit keluarga yang hanya mengandalkan sepetak kebun di rumah mereka sebagai sumber pangan. Bahkan, banyak pula di antara mereka yang terpaksa harus menempuh perjalanan berjam-jam menuju pasar di desa atau kabupaten lain demi menjual hasil anyaman untuk membeli makanan atau komoditas lain karena rantai pasok yang tidak efisien. Yang berikut dampak positif Duanyam. Bersama Duanyam, para ibu penganyam dapat terus mengasah keterampilan menganyam yang dimiliki, mengambil posisi penting dalam kelompok masyarakat, membuat keputusan dengan mempertimbangkan kesehatan anak dan keluarganya, serta membangun rasa percaya diri untuk melangkah maju dan membuat perubahan dalam kehidupan mereka. Dengan dukungan organisasi mitra, kini Duanyam dapat memperluas manfaat sosial yang diberikan, tak hanya kepada para penganyam perempuan, tetapi juga kepada masyarakat setempat melalui pemberian beasiswa, paket makanan tambahan, kacamata baca, lampu tenaga surya, hingga pembangunan infrastruktur pasokan air. Yang berikut bahan baku Duanyam. Di sini ada 5 bahan baku Duanyam, yaitu yang pertama daun lontar. Daun lontar adalah bahan baku utama yang digunakan oleh Duanyam untuk membuat produk anyaman. Dalam konteks Duanyam, daun lontar diolah dengan cara dijemur, dipotong, dan dianyam menjadi berbagai bentuk produk. Yang kedua, pewarna alami. Untuk memberikan warna pada produk anyaman, Duanyam menggunakan pewarna alami yang berasal dari tanaman lokal. Yang ketiga, bambu. Bambu digunakan dalam beberapa produk Duanyam, terutama dalam pembuatan kerangka atau bingkai untuk tas dan aksesoris. Yang keempat, benang, kain lokal, dan batik. Selain bahan baku utama seperti daun lontar, Duanyam juga menggunakan benang dan kain lokal untuk memperindah produk mereka, serta meningkatkan daya tarik estetisnya. Dan yang terakhir, kayu dan material alami. Beberapa produk anyaman, terutama aksesoris atau dekorasi,
dapat melibatkan penggunaan kayu atau bahan alami lainnya yang tersedia di sekitar Nusa Tenggara Timur. Yang berikut teknik penjualan produk. Di sini ada 3 teknik penjualan, yaitu yang pertama, penjualan secara langsung atau offline. Duanya menjual produk-produk kerajinan tangan mereka melalui toko fisik yang dapat ditemukan di Nusa Tenggara Timur dan beberapa tempat strategis di Indonesia. Produk ini sering dipasarkan melalui pameran atau event-event yang menampilkan kerajinan lokal. Yang kedua, penjualan online atau e-commerce. Duanya memanfaatkan platform e-commerce seperti website resmi dan marketplace online untuk menjual produk mereka. Ini memungkinkan konsumen dari berbagai daerah dan negara untuk membeli produk-produk kerajinan tangan Duanyam secara praktis dan mudah. Yang ketiga, kerjasama korporat dan event. Duanyam juga menjual produk mereka sebagai souvenir atau merchandise untuk acara korporat, seminar, atau pernikahan. Ini termasuk hampers dan hadiah khusus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien korporat atau acara. Yang berikut produk yang dihasilkan. Yang pertama, souvenir kantor. Souvenir kantor digunakan sebagai hadiah atau cenderamata dalam acara perusahaan, seminar, atau rapat penting. Yang kedua, souvenir pernikahan. Souvenir pernikahan adalah produk di kalangan pasangan yang ingin memberikan kenang-kenangan unik dan bernilai budaya kepada tamu undangan. Yang ketiga, hampers dan kotak. Ini biasanya berisi barang-barang khas Nusa Tenggara Timur yang dibungkus dengan cara yang menarik dan elegan. Yang berikut, amenities hotel. Mencakup berbagai produk seperti sendal, topi, tatakan gelas, hingga aksesoris kecil lainnya untuk kamar hotel. Dan yang terakhir, dekorasi rumah. Mencakup berbagai item seperti bakul, keranjang belanja, bantal, dan lain-lain, yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis. Yang terakhir ada target pemasaran Duanyam. Yang pertama, pelanggan lokal di NTT. Jadi produk Duanyam ini dipasarkan di wilayah NTT untuk menjangkau dan melayani kebutuhan masyarakat lokal di NTT yang seringkali memerlukan produk anyaman tradisional untuk keperluan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada pelanggan nasional. Dengan memasarkan produk Duanyam secara nasional, tentunya akan memperkenalkan produk berbasis anyaman khas NTT kepada masyarakat di seluruh Indonesia, sehingga kekayaan budaya lokal dapat lebih dikenal dan diapresiasi. Yang ketiga ada pelanggan internasional. Dengan menembus pasar internasional, Duanyam dapat memberikan kontribusi pada peningkatan nilai ekspor produk kerajinan Indonesia, sekaligus memperluas peluang bisnis. Dan yang terakhir ada pelanggan korporat dan bisnis. Jadi Duanyam ini pernah dipilih oleh Presiden G20 Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai souvenir untuk acara 3D G20 meeting. Pemilihan produk tenun lontar ini merupakan bentuk dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terhadap pemberdayaan ekonomi lokal untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan pengrajin perempuan di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dari materi yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa Duanyam termasuk bisnis internasional karena sudah memenuhi syarat 5I, yakni yang pertama, intention atau niat. Duanyam didirikan dengan niat untuk memberdayakan perempuan di Flores, Nusa Tenggara Timur, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat desa yang terisolasi dengan keterampilan tradisional yang dimiliki, dan memperbaiki kualitas hidup pengrajin lokal, terutama para perempuan, dengan memberikan akses ke pasar yang lebih luas dan pendapatan yang lebih stabil. Yang kedua, innovation atau inovasi. Duanyam memadukan keterampilan lokal dengan desain yang lebih modern, yang membuat produk tersebut menarik untuk pasar global, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pengrajin, serta membangun sistem distribusi yang efisien melalui platform online dan kemitraan dengan berbagai pihak. Yang ketiga, impact atau dampak.
Dampak dari Duanyam cukup signifikan, terutama dalam hal memperkenalkan budaya serta pemberdayaan ekonomi dan sosial, yakni meningkatkan pendapatan para pengrajin, yang mana adalah perempuan yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pekerjaan yang layak, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengrajin dalam hal produksi dan manajemen bisnis, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian ekonomi bagi masyarakat lokal. Yang keempat, inklusif. Duanyam sangat inklusif karena melibatkan berbagai kelompok masyarakat, terutama perempuan dan keluarga miskin di Flores. Ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dan memberikan mereka peluang untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang lebih luas, dan para pengrajin diberikan ruang untuk berkembang dan berkolaborasi. Dan yang kelima, reinvestasi. Keuntungan yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk memperbesar bisnis, tetapi juga digunakan untuk perbaikan kualitas hidup para pengrajin dan pengembangan masyarakat melalui program pelatihan, pemberian beasiswa, paket makanan tambahan, kacamata baca, lampu tenaga surya, hingga pembangunan infrastruktur pasokan air. Dengan ini, Duanyam telah berpartisipasi dalam mengatasi beberapa permasalahan sosial yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di daerah Flores Timur.